Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cuca Vlog semuanya, terima kasih sudah bersama dengan kami Cuca Vlog. Nah teman-teman semuanya, jangan lupa untuk klik follow atau subscribe. Kami akan update video-video yang menarik seputar daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Di video kali ini saya akan memberikan informasi kalau kami akan melakukan perjalanan dari daerah istimewa Yogyakarta menuju ke Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, kami akan update dan abadikan perjalanan kami di hari ini. Semoga menghibur dan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Rute yang akan kami ambil, kita akan melalui Jalan Solo, kemudian sampai Prambanan, belok kanan menuju ke arah Piungan, belok kiri masuk ke arah Wonosari, Gunung Kidul, dan kemudian kita akan sampai di Pracimantoro, Jawa Tengah. Demikian, terima kasih teman-teman semuanya sudah bersama dengan kami Cuca Vlog. Jangan lupa untuk terus mendukung kanal kami dan saksikan video-video kami Cuca Vlog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Jogja Vlog semuanya, kembali lagi kita berjumpa di video kali ini. Perjalanan kita dari Yogyakarta menuju ke Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, hari ini di hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 kami ada agenda penting ke Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Dan kita akan bersama melihat situasi perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Pracimantoro, Jawa Tengah via Gunung Kidul. Nah, video ini kami berharap bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang melakukan persiapan mudik Lebaran nanti atau penasaran dengan situasi perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah melalui Gunung Kidul. Nah, teman-teman semuanya, saksikan juga video-video kami melalui akun media sosial kami yang sudah kami letakkan di layar bagian bawah ini, dan teman-teman bisa memilih sesuai dengan akun yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Dan di kesempatan kali ini kita mulai perjalanan dari Jalan Solo atau Jalan Laksda Adi Sucipto. Di saat ini posisi kita berada di Kalasan. Tepatnya kita saat ini berada di Bogem, Kalasan. Dan teman-teman semuanya, di daerah sini, di Bogem ini salah satu tempat yang cukup populer, yaitu tempat Bong Supit. Nah, Bong Supit ini yang nanti kalau lokasinya dari jalan ini berada di sebelah kiri jalan. Kemudian nanti di depan kita sampai di pertigaan Prambanan, kita akan belok kanan menuju ke Jalan Piungan. Nah, teman-teman semuanya, karena perjalanan kita atau kali ini cukup panjang, jadi nanti tidak semua rute perjalanan ini kami rekam karena juga memori yang terbatas. Jadi kami akan ambil bagian-bagian perjalanan yang penting atau yang mungkin sempat kami abadikan melalui kamera kami. Kemudian kami akan bagikan perjalanan ini untuk teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, kita sampai di Prambanan. Di sebelah kiri ini Candi Prambanan. Kita tidak lurus ya, karena kita akan melalui Gunung Kidul. Kita belok kanan menuju ke arah Piungan. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah belok kanan. Saat ini berada di Jalan Piungan ya. Ini Jalan Piungan atau menuju ke arah Piungan. Dan di sini perjalanan ini saat ini agak siang nih. Ini teman-teman semuanya, ini kurang lebih pukul 9.30 siang di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Sinar matahari cukup panas di hari ini, alhamdulillah ya. Jadi kalau mendung ya nanti
kita tidak bisa cukup menikmati suasana. Tapi kalau cerah gini kita masih bisa melihat kanan kiri, dan semoga nanti di sepanjang perjalanan ini juga kita tidak terkena hujan begitu, jadi bisa menikmati sepanjang perjalanan. Nah teman-teman semuanya, di sepanjang jalan kali ini, hari Jumat ini cukup ramai ya. Untuk teman-teman yang biasa melewati arah ini, arah menuju ke Piungan ini tentu tidak asing. Untuk teman-teman yang mau rekreasi pun juga di sebelah kiri nanti ada banyak tempat wisata seperti Keraton Ratu Boko yang terlihat di depan. Itu ada bukit. Nah, di bukit itu kita bisa menikmati pemandangan, kemudian peninggalan masa lalu yang kita sebut saat ini dengan nama keraton, atau mungkin ada yang disebut juga candi ya, tapi kita biasa menyebut dengan Keraton Ratu Boko. Nah, kemudian di sebelah selatannya lagi nanti ada jalan masuk. Kalau lurus kita akan sampai ke Candi Ijo. Kemudian kita sampai di tebing Breksi, naik lagi. Di sana juga kita bisa tembus sampai ke Jalan Baru di daerah Gunung Kidul, dan di sebelah kiri nanti tidak jauh juga dari sana teman-teman bisa masuk ke tempat yang sangat populer, yaitu wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran. Dan teman-teman semuanya, di sebelah kiri ini area perbukitan yang tadi sudah kita singgung ya. Jadi kita bisa menikmati pemandangan peninggalan masa lalu Keraton Ratu Boko. Dan teman-teman semuanya, kalau di Jogja tidak perlu khawatir karena memang di area-area Jogja ini banyak sekali dibangun tempat-tempat wisata. Kita bisa lihat ini rute atau petunjuk jalan. Kalau mau ke Ratu Boko, belok kiri untuk parkir di bawah. Kita akan lurus saja menuju ke arah Piungan. Nah, di depan ini teman-teman nanti ada pertigaan Jalan Baru yang saat ini sedang proses untuk membelah bukit atau gunung ya, sehingga nanti bisa kita tembus menuju ke Jalan Baru. Nah, jalan ini bisa menjadi jalan alternatif selain jalan utama menuju ke Wonosari melalui Bukit Patok Gunung Kidul. Jadi kita bisa melalui jalan baru ini. Tapi saat ini belum tembus, tetapi masih ada jalan yang biasa kita lalui menuju ke tebing Breksi, kemudian ke Candi Ijo, nanti naik ke Heha, kemudian juga kita turun lagi. Akhirnya tadi yang saya ceritakan di depan, kita sampai di Jalan Baru yang menghubungkan antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul. Teman-teman semuanya, di perjalanan kita kali ini alhamdulillah cuaca sangat cerah sekali. Jadi perjalanan ya nyaman begitu. Kita bisa menikmati suasana perjalanan. Kemudian ini ada arah tadi teman-teman, Ratu Boko dan Piungan. Kita juga bisa masuk lewat sini ke Ratu Boko nih, sebelah kiri ini Ratu Boko. Nah, ini jalan baru yang tadi saya ceritakan di awal. Jalan baru ini yang nanti tembus masuk ke bukit ya. Sekarang ini sedang dibelah, artinya disiapkan jalan ke sana. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja video saya potong. Jadi kita akan menghemat memori ya. Kita sudah sampai di Piungan, kemudian sekarang menuju ke Bukit Patok Gunung Kidul. Dan ini teman-teman tidak asing lah, ini jalan utama kita menuju ke Wonosari dari Jogja, atau tepatnya dari Jalan Wonosari. Nah teman-teman semuanya, untuk yang baru pertama kali lewat sini, pastikan kalau lewat sini kendaraan itu bagus begitu, mesinnya cukup sehat, jangan menggunakan kendaraan yang mungkin tidak kuat nanjak, karena nanti jalannya menanjak. Di depan itu akan terasa sekali menanjak. Dan teman-teman yang membawa mobil atau mengendarai mobil, pastikan untuk jaga jarak, karena kalau
jalan menanjak begini di depan itu nanti pelan-pelan, praktis kita juga harus jaga jarak. Siapa tahu kendaraan di depan kita tidak kuat nanjak, jadi kita masih memiliki jarak untuk mengambil jalan begitu. Biasanya kalau kendaraan seperti truk yang bermuatan berat itu seringkali juga kesulitan ketika harus melewati tanjakan-tanjakan yang cukup tinggi, sehingga jalannya pelan-pelan. Sehingga kita nanti bisa mendahului truk-truk yang saat menanjak itu terjadi mungkin beban yang cukup berat seperti yang kita lihat di depan ini. Nah, ini kebetulan ada truk ya yang di depan. Saya pun tidak berani dekat-dekat dengan kendaraan di depan karena semuanya praktis menjaga jarak begitu. Jangan sampai terlalu dekat dengan kendaraan di depan supaya kita juga masih memiliki pandangan yang cukup. Kemudian nanti kalau mau mendahului kendaraan depan kita masih punya jarak yang cukup lah untuk ancang-ancang, karena tidak semua kendaraan memang ketika dibawa atau naik di tanjakan seperti ini itu cukup kuat begitu. Dan kalau kendaraan masih relatif tahun-tahun baru, tahun muda lah, 2010 ke atas tuh, karena mesinnya teknologi baru, biasanya kekuatan mesin untuk nanjak itu lebih bertenaga daripada kendaraan-kendaraan tua atau kendaraan tua yang sering dipakai naik turun gunung. Jadi sudah mesinnya memang sudah terkondisikan atau terbiasa naik perbukitan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kendaraan perkotaan yang jarang nanjak, tiba-tiba di bawah nanjak, itu seringkali ada problem dengan kekuatan mesin untuk nanjak ke arah perbukitan seperti ini. Nah, teman-teman semuanya, saya ingatkan untuk berkendara ikuti rambu-rambu lalu lintas yang sabar begitu, tidak usah buru-buru, apalagi kondisi jalan yang berliku, menanjak, di depan ada kendaraan besar bermuatan berat, pasti kita yang di belakang pun akan mengikuti dengan pelan dan sabar. Dan ini kita lihat kalau di Bukit Patuk ini memang jalan yang menanjak ini sering menjadi kendala karena beberapa kendaraan juga ada yang mogok gitu, tidak kuat nanjak. Yang pak sepeda motor juga tiba-tiba mogok. Tapi mohon maaf, biasanya memang kendaraan-kendaraan yang usianya cukup tua atau mungkin yang kendaraan memang tidak dilakukan perawatan secara berkala, sehingga kerja mesin juga tidak maksimal gitu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita dan sambil menikmati perjalanan di depan ya. Ini kita pelan-pelan sajalah. Nanti kita toh juga akan sampai di tujuan. Karena memang tidak mungkin untuk mendahului kendaraan di depan. Kita lihat marka jalan ya. Kalau putus-putus kita bisa mendahului. Tetapi kalau markanya lurus begitu kan tidak boleh mendahului. Kita harus tertib dengan rambu-rambu jalan raya, terutama garis-garis yang ada di jalan ini. Kita sudah bisa mendahului truk tadi yang di depan kita, teman-teman semuanya. Kita bisa melaju lebih cepat. Kebetulan kendaraan masih relatif baru ya, yang saya pakai ini tahun 2019. Jadi usianya juga belum begitu banyak. Jadi kalau dibawa nanjak seperti ini ya tenaganya masih oke lah gitu. Kita juga tidak khawatir dengan kekuatan kendaraan saat dibawa naik atau nanjak di area pegunungan, perbukitan dengan jalan yang berliku seperti ini. Nah, teman-teman semuanya, di Bukit Patuk Gunung Kidul ini cukup terkenal karena di situasi di malam hari ini biasanya wisatawan datang untuk menikmati suasana malam sambil menikmati pemandangan kota Yogyakarta. Jadi kalau kita orang Jogja itu biasanya menyebut daerah sini Jogja lantai 2 karena memang di atas, dan lantai 1 ya di Jogja yang ada di bawah. Kita bisa melihat situasi pemandangan gemerlapnya lampu di Yogyakarta gitu, di kota Jogja khususnya. Dari sini cukup cantik di malam hari. Dan di depan itu nanti di sebelah kanan itu biasanya teman-teman nongkrong di sekitar Bukit Bintang.
Dan di sini sudah cukup banyak dibangun presto atau restoran-restoran baru atau tempat-tempat nongkrong baru, kopi, kita bisa beli gorengan, kita bisa beli mie rebus, kita bisa beli jagung bakar begitu. Yang makanan-makanan murah meriah sambil menikmati indahnya suasana malam dan gemerlapnya lampu-lampu di kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Dan teman-teman semuanya, di sepanjang jalan ini kalau malam ya rame gitu. Kami beberapa kali ke sini kalau malam sambil menikmati kopi, kemudian sedikit ngobrol dengan teman-teman, meluangkan waktu di malam hari. Dan situasi saat ini kurang lebih sekarang pukul 10.15 siang. Alhamdulillah sinar matahari cukup cerah. Jadi kita bisa menikmati pemandangan dalam perjalanan kita menuju ke Pracimantoro, Jawa Tengah. Tetapi mohon maaf mungkin video tidak begitu bagus ya, karena ada pantulan dari dashboard mobil ini. Jadi kalau ada pantulan mantul ke kaca itu sering mengganggu pemandangan. Tapi semoga tetap bisa menikmati rekaman sepanjang perjalanan dari kamera. Dan kita sampai di Gunung Kidul, teman-teman semuanya. Di depan ini ada Gapuro. Selamat datang di Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini ikon yang mungkin sering dipakai konten atau membuat konten teman-teman, konten kreator, vlog perjalanan antar provinsi, antar kota, yang sering membuat mereka untuk mengabadikan ketika sudah sampai di Gunung Kidul. Dan kita akan ini nanjak ya teman-teman semuanya. Jadi hati-hati kalau yang baru pertama kali datang ke Jogja, membawakan sendiri kendaraan ke Jogja, ini belok tapi terus menanjak gitu jalannya. Jadi harus ekstra hati-hati dan pastikan ketika menekan gas gitu, apalagi kendaraan manual, kopling itu harus seimbang begitu, jangan pakai gigi yang tinggi ya, pakai gigi yang rendah saja, 1, 2, saya kira 2 cukup kuat untuk kesini. Kalau 4 ya nggak bisa karena terlalu tinggi giginya begitu. Nah teman-teman semuanya, ini ada pertigaan. Kalau kita ke kanan dan ke kiri di pertigaan ini ya, tadi sampai di Mangunan. Kita sudah sampai di Kota Wonosari teman-teman. Tadi saya skip videonya ya. Kita sekarang berada di Kota Wonosari. Tadi sudah melewati Gapuro. Selamat datang di Kota Wonosari. Dan saya ingin menyapa sahabat Jogja Vlog yang berasal dari Wonosari. Inilah situasi terkini Kota Wonosari dari kamera yang kami pasang atau kami bawa sepanjang perjalanan dari Kota Yogyakarta menuju ke Pracimantoro, Jawa Tengah. Nah teman-teman semuanya, alhamdulillah ini mungkin gambar yang rekaman kali ini jauh lebih bagus daripada yang awal, karena tidak pantulannya tidak begitu kelihatan sekali ya. Tadi kalau dari Jogja tadi pantulan dari dashboard itu agak kelihatan, jadi agak sedikit mengganggu hasil rekaman. Nah teman-teman semuanya, saat ini kita sudah sampai di hampir pusat Kota Wonosari. Kita lihat situasi terkini di pusat Kota Wonosari dengan pembangunannya yang begitu pesat ya. Ini juga pembangunan yang bisa dinikmati oleh warga Gunung Kidul, dan juga tidak hanya warga Gunung Kidul seperti saya, orang Sleman yang jalan-jalan ke Gunung Kidul atau melewati Gunung Kidul pun juga ikut menikmati indahnya atau suasana Kota Wonosari. Dan semoga ini mengobati rasa kangen, rasa rindu sahabatku semuanya dari Gunung Kidul yang merantau di kota lain atau provinsi lain di Indonesia, bisa update situasi terkini di Kota Wonosari. Dan di kanan kiri ini teman-teman, ini juga sempat viral ya. Jadi kalau malam hari ini hampir sama dengan mungkin tatanan Malioboro. Jadi tatanan lampu, kemudian ada tumbuhan. Ini kalau tidak salah ini
tumbuhan ini asam ini, jadi hampir sama dengan Malioboro. Di Malioboro itu juga ditanami asam. Di beberapa ruas jalan di kota Yogyakarta dan Sleman juga sudah mulai ditanami tumbuhan asam seperti ini. Nah teman-teman semuanya, inilah situasi terkini di kota Wonosari. Ya saya kira indah gitu. Kotanya indah, kotanya bersih gitu, dan nyaman lah untuk kita yang berjalan, dan di hari ini alhamdulillah tidak begitu ramai sekali, lancar begitu, perjalanan lancar. Jadi kalau perkiraan dari Jogja menuju ke Pratimantoro ya kurang lebih 2 jam lah dari kota Yogyakarta. Dan di sepanjang jalan ini kita rekam dan abadikan, teman-teman bisa melihat ini sudah mulai agak mendung ya. Tadi kalau di bawah kan panas begitu, ini sudah mulai terlihat mendung, dan semoga nanti tidak turun hujan deras. Jadi kita terus bisa menikmati suasana perjalanan yang sangat istimewa di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Nah teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan kami Jogja Vlog, jangan lupa untuk dukung media kami dengan cara klik follow atau subscribe, kemudian like, bagikan video ini ke teman-teman semuanya. Inilah situasi terkini di kota Wonosari. Ini menyapa lagi teman-teman yang dari Gunung Kidul, tentu bangga dengan tanah kelahiran. Situasi terkini pesatnya pembangunan di Gunung Kidul, dan sekarang ini memang Gunung Kidul menjadi tempat pilihan wisatawan yang menuju ke daerah istimewa Yogyakarta, karena di Gunung Kidul ini banyak sekali objek wisata alam seperti pantai, dan pantainya itu bagus-bagus begitu. Jadi kalau teman-teman menikmati pantai yang ada di Gunung Kidul ini, saya kira akan sangat menikmati sekali. Pantainya bersih, kemudian pasirnya pasir putih, beda dengan yang di Parangtritis. Ke arah barat itu pantainya pasir yang ya biasalah hitam begitu. Dan kita semakin mendekati di kota Wonosari, dan nanti di sebelah kiri itu kita juga akan melewati alun-alun kota Wonosari. Dan ini teman-teman semuanya alun-alun kota Wonosari. Nah ini tempat yang sangat mungkin untuk teman-teman yang biasa berwisata atau jalan-jalan sore menuju ke alun-alun kota Wonosari. Dan di perjalanan kita kali ini kami masih terus mengaktifkan kamera kami, dan mungkin di depan tidak lama lagi akan berhenti karena istirahat sholat Jumat ya. Saya akan sholat Jumat sambil istirahat begitu. Di sebelah kanan ini ada pasar Argosari di kota Wonosari, Gunung Kidul. Nah mungkin teman-teman yang biasa belanja, teman-teman yang biasa dulu ketika lebaran ataupun di saat tertentu belanja. Dan inilah situasi sekarang ini pasar Argosari kota Wonosari ya. Ini kalau nggak salah pasar Argosari, kita lihat bersama nama pasarnya. Dan teman-teman semoga video dari Jogja Vlog ini bermanfaat dan mengobati rasa kangen dari sahabatku Jogja Vlog. Betul ya, nama pasarnya Argosari. Tadi saya sempat melihat ada tulisan Argosari. Oke, teman-teman, kita masih melanjutkan video kita di kesempatan kali ini, sambil saya pelan-pelan ini tidak cepat karena mencari masjid ya. Saya akan sholat Jumat, kemudian anak dan istri ya nanti istirahat sejenak karena sudah jam 11.15 saat ini. Jadi sebentar lagi saatnya sholat Jumat. Kita coba aja nanti masjid yang ada di sepanjang jalan ini. Baiklah teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini ada kantor polisi ya, ini Polres Gunung Kidul ini yang sebelah kiri ini. Kita lanjut lagi menyusuri jalan ini menuju ke Pratimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah nih muncul lagi sinar matahari teman-teman semua. Kalau tadi agak mendung ya, ini agak
sudah mulai agak ada cahaya lagi begitu. Jadi kita bisa ngerekam dengan baik, karena mohon maaf ini action cam saya ini agak sedikit sensitif dengan cahaya. Jadi kalau cahayanya tidak begitu bagus begitu, kadang-kala hasilnya pun juga ya agak apa ya, tidak maksimal ya, biasalah. Karena ini perjalanan panjang, saya tidak rekam dalam bentuk 4K, saya rekam dengan HD saja 1080. Meskipun demikian, HD semoga tetap bisa dinikmati kualitas videonya oleh teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi perjalanan kita di kesempatan siang hari ini. Kita sudah meninggalkan kota Wonosari. Kita sudah ya pelan-pelan meninggalkan kota Wonosari dan akan sampai di perjalanan menuju ke ini ya mungkin perbukitan menuju ke arah Pracimantoro, Jawa Tengah. Dan ini tapi masih jauh teman-teman semuanya, masih jauh ya, dari sini ke arah sana masih cukup jauh. Jadi mungkin masih 1 jam lagi baru sampai di perbatasan. Ini tadi kita sudah melihat ya, bapak-bapak udah pakai peci, pakai sarung, mau menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan saya pun pelan-pelan ini mencari masjid yang bisa dipergunakan untuk sholat Jumat sekaligus istirahat. Oke, kita masih lanjut teman-teman semuanya bersama dengan kami Jogja Vlog. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita sambil berjalan, dan kita yang tadi saya bilang sudah sampai di menuju keluar kota Wonosari ya. Dan kita bisa melihat nih teman-teman semuanya, kondisi jalan masih relatif ramai ya, tapi semakin ke arah depan ini terlihat semakin sepi nih. Kendaraan juga tidak begitu banyak. Relatif semakin sepi lah kalau keluar kota, karena memang bukan pusat bisnis kan, bukan pusat aktivitas perekonomian. Jadi ya relatif seperti ini. Kalau kita biasa memacu kendaraan cukup cepat ya, mungkin 60-70 masih bisa nyaman begitu. Tapi saya sendiri kendaraan tidak begitu cepat ya, 60-70 saya kira sudah bagus. Teman-teman semuanya, kembali lagi kita tadi setelah menunaikan sholat Jumat, kita lanjutkan perjalanan kita, dan sekarang kita sudah hampir atau menuju ke luar kota Wonosari lagi, dan kita lihat cuaca juga mendung dan mulai hujan. Jadi di musim hujan seperti ini ya memang harus hati-hati, karena kita tidak bisa memprediksi apakah di sini hujan atau tidak, apalagi perjalanan ini cukup jauh begitu. Jadi kita ya hanya bisa bersiap-siap saja. Untuk teman-teman yang perjalanannya dengan naik sepeda motor ya jangan lupa memakai jas hujan, siapkan semua kebutuhan untuk melindungi badan kita, tubuh kita dari hujan, dan pastikan jas hujan itu ya kalau saya selalu standby di sepeda motor. Semakin kesini teman-teman semuanya semakin deras hujannya, dan jalannya itu sepi ini, jadi tidak begitu ramai. Harus hati-hati, karena biasanya kita kalau jalannya sepi itu ya tanpa sadar kita memacu kendaraan dengan begitu cepat. Dan kita sudah sampai di luar kota. Inilah situasi perjalanan menuju ke Pracimantoro teman-teman semuanya. Perbukitan seperti inilah yang kita lewati. Jadi khusus untuk kita atau saya sendiri yang suka vlog perjalanan itu sebenarnya saya lebih menikmati destinasi perjalanannya atau tempat-tempat di perjalanan ini. Kalau bisa mampir saya akan berhenti. Kalau tempat tujuan wisatanya ya saya oke lah, tapi saya lebih menikmati suasana kanan kiri, lihat pemandangan, suasana perkampungannya, alamnya begitu. Kalau biasanya kan kalau sepeda motoran ya, kalau naik motor ya mampir berhenti sejenak ambil foto-foto begitu. Tapi kalau bawa mobil itu agak repot, apalagi jalannya itu juga rame, sempit begitu kan, tidak bisa kita tiba-tiba berhenti
terus nanti ambil foto kan tidak bisa. Jadi kita tetap melaju. Tapi kalau naik sepeda motor kita bisa berhenti sejenak, ambil foto, membuat vlog begitu. Nah teman-teman semuanya, untuk yang menikmati perjalanan ini, saya kira travel vlog atau perjalanan menuju ke Pracimantoro Wonogiri ini bisa menjadi salah satu healing yang terbaik. Kita melepas kepenatan dengan menikmati suasana perjalanan di antara perbukitan-perbukitan yang hijau, kemudian tanaman-tanaman yang masih alami ya, suasana hutan begitu. Ini sangat luar biasa. Dengan kondisi jalan, kontur jalan yang naik turun, kemudian suasana perbukitan seperti ini, saya kira teman-teman ini kalau siang hari ya itu sangat cantik begitu. Tapi kalau malam hari ya saya mungkin tidak berani berkomentar banyak ya, karena memang tidak banyak lampu di sini. Jadi pastikan harus memiliki nyali yang berani untuk bawa kendaraan di area perbukitan seperti ini. Kalau saya sendiri, kalau jalannya masih baru atau belum pernah lewat ya, saya tidak cukup berani untuk spekulasi. Saya akan memilih perjalanan di siang hari, apalagi jalannya memang berbukit, kemudian penerangan jalan itu terbatas. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kalau ke kanan tadi sudah ada tanda arah masuk ke Semanu, dan kita semakin kesini semakin keluar ya. Ini semakin deras hujannya. Jadi semakin keluar itu nanti kita akan masuk di hutan jati ya. Kanan kirinya itu pohon jati semua teman-teman. Jadi seperti inilah kurang lebih nanti situasi perjalanan yang akan dilalui oleh teman-teman menuju ke Pracimantoro. Dan di depan ini sudah ada gapuro atau pembatas jalan selama jalan dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita sudah memasuki area Wonogiri. Dan teman-teman, kita sudah berada di area Wonogiri. Dan sepanjang perjalanan ya nanti suasana seperti ini jalannya yang kita lalui sampai kita masuk di perkotaan Pracimantoro Wonogiri. Jalannya luar biasa. Saya kira menarik ini teman-teman semuanya yang suka travel vlog, suka touring ini, naik turun perbukitan ini. Kalau naik motor ini bisa mengabadikan momen yang luar biasa. Dan bawa mobil juga harus hati-hati ya, mungkin tidak usah ngebut begitu, karena memang jalannya berbelok-belok, apalagi hujan begini, kanan kirinya ini kan jurang. Itu teman-teman semuanya, dan sekarang langsung saja saya potong videonya. Kita masuk di Pracimantoro dan sampai di pasar Pracimantoro sebelah kiri. Saya kira inilah kondisi Pracimantoro teman-teman semuanya, dan suasana kota Pracimantoro Wonogiri Jawa Tengah. Kita tidak lagi akan melanjutkan perjalanan melalui rekaman video kali ini, karena tujuan kita hanya sampai di Pracimantoro, atau tepatnya di pusat kota Pracimantoro tadi, di pasar Pracimantoro. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah bersama dengan kami Jogja Vlog untuk vlog hari ini Jumat 6 Desember tahun 2024. Kita bersama mengabadikan perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Pracimantoro Jawa Tengah, Wonogiri Jawa Tengah, dan semoga ini menjadi panduan perjalanan untuk teman-teman semuanya, mengobati rasa kangen juga sahabatku semuanya, mungkin yang berasal dari Pracimantoro atau berasal dari Wonogiri, berasal dari Gunung Kidul dan sekitarnya. Semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan update untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk dukung kanal kami dengan cara klik subscribe, klik follow, atau klik like dan share, bagikan video-video ini ke teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.